Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, nak? Alhamdulillah luar biasa, selalu sehat dan selalu semangat ya. Kelas 9, pastilah selalu semangat. Oke? Oke. Kali ini kita masih berbicara dan dalam teks diskusi. Kemarin kalian mengerti tentang pengertian dan identifikasi dari diskusi. Kali ini kita belajar tentang struktur dan kaidah bahasa dalam teks diskusi. Ya, oke. Sebelumnya kita lihat di sini ya tentang struktur teks diskusi. Ya. Dari struktur teks diskusi ini ada masalah atau isu, ada argumen, ada simpulan. Argumen ini juga ada argumen pendukung dan juga ada argumen penentang. Pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Nih. Nah, secara garis besar, kalau kita belajar tentang struktur teks diskusi ini terdiri dari isu tadi ya, ada juga argumen, dan argumen ini ada dua, argumen pendukung dan juga argumen penentang, juga ada kesimpulan. Ya nak ya. Oke, kita belajar di sini tentang struktur teks diskusi. Nah, dari isu, ya dari isu. Isu di sini berisi tentang suatu masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Ya. Kemudian kalau argumen, ada dua argumen, yaitu argumen pendukung. Kalau argumen pendukung itu suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi yang telah disampaikan oleh penulis dan dari pendapat tersebut memiliki sudut pandang yang mendukung dengan alasan dan bukti yang kuat dalam melaksanakan dukungan. Sedangkan ada juga argumen penentang. Kalau argumen penentang ini kebalikan dari dukungan. Kalau penentang ini dia penulis memaparkan pendapat yang disertai alasan dan bukti dengan sudut pandang yang kontra. Jadi tidak mendukung di situ. Nah, kemudian berisi tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan itu hasil akhir yang berisi tentang kesimpulan atau rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas secara antara pro dan kontra di situ ya. Tuh. Nah, coba kita perhatikan contoh dari sebuah bacaan tentang dampak menonton televisi. Nah, ini Ibu langsung menuliskan bahwa di sini paragraf 1 dan 2 ini sebagai isu. Karena isu di sini kan tadi merupakan permasalahannya, kan gitu kan, yang berisi permasalahannya. Nah, jadi secara garis besar itu adalah permasalahan isu itu. Nah, di sini dalam era globalisasi ini tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Nah, ini. Kemudian, sebagai masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif. Tetapi banyak juga masyarakat yang menganggapnya bahwa menonton televisi itu juga berdampak negatif. Nah, ini karena ada dampaknya, ada yang mendukung dan ada yang kontra, ya. Ada yang pro dan ada yang kontra di situ. Nah, kalau yang mendukung ini isinya seperti ini. Yang pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal menyajikan berita. Ya, televisi umumnya selalu to date. Hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja,
secara cepat. Nah, sedangkan yang kedua, jadi televisi penyajian acara-acaranya yang berhubungan dengan pendidikan. Hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini kan, Nak. Nah, kalian bisa melihat di televisi tentang acara pendidikan itu. Besok, hari ini ya, hari ini ada TV 9 ya, mapel apa itu mapel apa yang Ibu berikan semalam itu. Nah, itu harus kalian tonton, kalian pahami, dan nanti tugasnya dikirim di grup ya, jangan di Japri. Kalau bertanya boleh Japri, tapi kalau tugas semuanya dikumpulkan di grup. Oke, kita lanjut tentang argumen mendukung di sini lagi. Nah, yang ketiga, pengaruh positif televisi lainnya ialah remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi. Mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lain. Sedangkan yang keempat, acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang dimiliki pengaruh, baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Nih, ini yang merupakan argumen pendukung. Adapun argumen menentang atau yang kontra di sini. Nah, dampak negatif dari menonton televisi sebagai berikut. Yang pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan menonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang berkewajibannya untuk belajar. Yang kedua, banyaknya acara-acara yang kurang mendidik di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton remaja tanpa ada sensor sangat mudah ditiru remaja. Ini bagi argumen yang menentang. Sedangkan yang ketiga, televisi merupakan peningkatan daya konsumsi remaja karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari remaja untuk membeli produk yang dipromosikan oleh produsen. Ini pengaruh yang ketiga. Sedangkan yang keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu. Kemudian acara demikian jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru, tentu bisa ditiru oleh mereka. Nah, ini yang merupakan pendukung pendukung menentang. Jadi struktur teks dalam diskusi itu ada 4 ya. Yang pertama isu, kemudian isu itu mulai adanya permasalahannya, kemudian argumen mendukung, argumen menentang, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, simpulan ini dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Hal ini tergantung pada penonton televisinya yang menanggapinya bagaimana. Itu merupakan struktur teks diskusi. Sedangkan selain kita belajar tentang tentang struktur teks diskusi, di sini kita juga belajar tentang kaidah kebahasaan teks diskusi. Nah, dalam mengidentifikasi unsur kebahasaan teks diskusi, maka kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari kebahasaan teks diskusi. Lalu apa saja ciri-ciri dari kebahasaan teks diskusi tersebut? Yang pertama, menggunakan tanda hubung perlawanan seperti tetapi, sedangkan, tidak, tetapi, bukan, melainkan.
Kemudian menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Apa Bu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal? Coba kita ulang, kita perhatikan lagi tentang isu. Ya, untuk kohesi leksikal itu terdapat sinonim, ya, terdapat sinonim atau unsur kalimat yang diulang, itu leksikal, ya. Leksikal itu ada unsur kalimat yang diulang. Misalnya di sini sinonim, antonim itu juga ada. Misalnya di era globalisasi ini tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Tayangan televisi, dengan menonton televisi, ya, dengan menonton ini harusnya tadi ada tayangan, Nak, ya. Tayangan. Nah, dengan menonton tayangan televisi kita bisa memperoleh. Jadi ada kata yang diulang, ada pernyataan yang diulang. Dengan menonton tayangan televisi globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton tayangan televisi. Nah, ini ada kata yang diulang. Ini dinamakan dengan kohesi leksikal. Ada pengulangan kata dalam kalimat tersebut, ya. Nih, ada menonton televisi. Nih, ada juga lagi. Nah, kemudian untuk yang gramatikal itu bagaimana? Kalau gramatikal biasanya ada di pendukung urutannya. Nah, misalnya dampak positif itu apa saja? Nah, secara gramatikal, cara urutannya, bahwa yang pertama televisi memiliki kelebihan. Televisi penyajiannya secara berhubungan. Nah, ini kan secara urut, ya, secara urutannya. Ini yang dinamakan dengan kohesi gramatikal. Sudah mengerti, ya? Nah, nih lanjut tadi. Nah, ya, jadi kalian sudah tahu bedanya apa sih kohesi leksikal dan kohesi gramatikal tadi. Kalau untuk kata hubung perlawanan kalian pasti tahu, ya, tetapi. Dia tidak cantik, tetapi. Nah, gitu kan? Bisa seperti itu. Nah, dalam contoh isu tadi juga ada kan di situ. Dalam tayangan televisi selain melainkan, ya, ada yang bersifat positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif. Ada yang seperti itu tadi kan. Nah, kemudian ada menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kalau leksikal itu ada pernyataan yang diulang dalam kalimat, pernyataan kalimat yang diulang berupa sinonim, antonim, itu juga ada di situ. Kemudian kalau kohesi gramatikal itu biasanya ada di argumen karena ada urutan tertentunya di situ, ya. Nah, mengawali dengan kalimat tanya tadi kan sudah, ya, di isu menggunakan kalimat tanya di situ tadi kan ada, ya. Ya kan? Untuk yang di isu tadi kan ada kalimat tanya gitu kan. Nih. Nah, pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Nah, ini dari kaidah bahasa, ya, dari kaidah bahasa teks diskusi. Setelah itu menggunakan kata modalitas. Apa sih kata modalitas itu? Kata modalitas itu kalimat yang menyatakan sikap pembicaraannya itu terhadap hal yang dibicarakan harus sesuai. Kalau berbicara tentang televisi harus berbicara sesuai tentang televisi di situ. Ini yang merupakan modalitasnya. Oh, berbicara tentang televisi berarti kan ada pengaruh positif dan negatifnya dalam menonton televisi. Itu yang dibicarakan apa? Itu modalitasnya. Oke? Ada yang belum mengerti silahkan nanti bisa tanya Japri ke Ibu, ya. Dimohon untuk tugas-tugas nanti itu dikumpulkan, difoto dan dikumpulkan di grup. Jadi kelihatan secara langsung siapa saja yang mengerjakan dan siapa saja yang tidak mengerjakan. Ingat, kalian sudah kelas 9. Nilai-nilai kalian pasti di situ diprioritaskan, ya. Keaktifan kalian, kehadiran kalian di situ pasti diprioritaskan. Ada penilaian tersendiri. Ingat, Nak, semangat dan selalu semangat. Tugas kalian
LKS halaman 26 dan 27, yakni untuk LKS yang halaman 26 tugas mandiri. Ya. Baca di situ. Kemudian identifikasikan konjungsi perlawanannya ada enggak, kalian baca di garis bawahi saja, dibaca kemudian perlawanan di garis bawahi. Konjungsi leksikal dan konjungsi gramatikalnya silakan di garis bawahi kalau memang kalian enggan untuk menulis. Untuk menulis nilainya akan lebih baik karena di situ akan lebih jelas Ibu melihat dan membacanya ya. Nih, untuk yang halaman 27 tugas rumah itu cari sebuah teks diskusi, terserah dari sumber apapun, dari internet boleh, dari majalah boleh, dari koran boleh. Cari teks diskusi lalu tempel di buku tugas kalian. Setelah itu, cari kata kebahasaannya yang tidak sesuai dengan PUBI. Apa itu? Ya, kaidah bahasa yang dalam ejaan bahasa Indonesia. Ya, tuh. Lalu tulislah pembenarannya sesuai dengan PUBI. Ya, itu. Udah jelas? Udah? Kalau kalian nanti masih belum jelas, silakan tanya secara jabri ke Ibu. Tugas-tugas tetap dikumpulkan lewat grup, tidak dijabri tugasnya. Jadi bisa terlihat di situ siapa yang mengerjakan dan tidak. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.